Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan pick a card reading bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Hai guys, tema pick a card reading kali ini mengenai kunci kesuksesan dalam hidupmu. Di sini tersedia 3 file ya guys, dan aku sudah kasih tanda untuk setiap masing-masing file ya. Yang ini file 1 aku kasih tanda bunga nona makan sirih berwarna merah. Yang ini file kedua aku kasih tanda bunga merak berwarna kuning. Yang ini file ketiga aku kasih tanda bunga lantana pink orange. Oke ya guys, silahkan pilih ya guys ya. Selalu ya guys gunakan intuisimu untuk memilih file 1, file kedua, dan file ketiga. Hai guys, aku sudah bersama dengan file 1. Ini buat kamu-kamu yang pilih file 1 dengan tanda bunga nona makan sirih berwarna merah. Ini file kamu ya guys ya. Aku sudah shuffle sebelumnya ya. Aku sudah shuffle sebelumnya untuk mempersingkat waktu ya. Ini oracle-nya dan ini kita lihat situasi atau kondisinya ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu apa aja? Mari kita lihat. Di sini ada the Fool, ada Six of Wands, ada Knight of Wands, ada the Hangman, Nine of Swords, Five of Swords, Ten of Swords, and the High Priestess. Dan di sini oracle-nya Love Who You Are. Oke guys, ini tebaran cards buat kamu-kamu yang pilih file 1 ya, atau file pertama. Sebelum kita mulai reading, aku mau scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file 1 ya. Energinya berasal dari zodiak apa aja. Di sini untuk file 1, energinya ada yang berasal dari elemen air signs ya, dari zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Kemudian ada juga dari fire signs, elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius ya. Dan di sini energinya balance ya, yang strong, yang mendominasi, yang kuat, energinya balance ya, antara fire signs dan air signs ya. Elemen fire, elemen air signs balance ya guys di sini. Oke, mari kita mulai reading ya guys ya. Well, di sini kunci kesuksesan dalam hidupmu ini ya. Yang pertama itu terletak pada semangatmu ya, optimismemu ya. Jadi kamu itu mesti harus selalu semangat ya guys ya, optimis ya dengan apapun yang ada di dalam hidupmu ya. Apapun yang kamu kerjakan, kamu harus ada energi semangat ya, ada optimisme ya.
semangat yang membara. Semakin kamu semangat, itu semakin bagus hasil pekerjaanmu ya guys ya. Dan itu yang akan membuat kamu sampai pada kesuksesanmu atau sampai pada suatu pencapaian keberhasilan dalam hidupmu ya. Jadi energi yang penuh dengan semangat ini sangat mendominasi, sangat kamu butuhkan ya guys ya, sangat kamu perlukan ya, agar kamu bisa mencapai kesuksesan ya. Semakin besar energi semangatmu, optimismemu, itu semakin bagus ya guys ya. Nah, jadi setiap pekerjaan, setiap apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, kamu harus mendistribusikan energi positif, semangat, optimismemu ya. Nah, di sini energimu sangat positif ya guys ya, maka pertahankan ya. Energi positif ini ya sangat membantu kamu untuk bisa meraih kesuksesan. Begitu juga dengan semangat dan optimismemu. Jadi kunci kesuksesan dalam hidupmu ini terletak pada semangatmu, optimismemu, dan energi positifmu. Jadi energimu mesti positif ya guys ya, kalau kamu ingin mendapatkan kesuksesan dalam hidupmu ya. Jadi kamu harus memiliki energi yang positif dan mempertahankan energi yang positif itu ya guys ya, agar kamu bisa meraih kesuksesan dalam hidupmu. Nah, oke guys ya, next. Kunci kesuksesan dalam hidupmu di sini ada Six of Wands ya guys ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ini ada pada reputasimu ya guys ya, dan juga perilakumu ya. Jadi di sini semakin bagus, semakin baik reputasimu ya, kamu punya nama baik ya, maka itu semakin membuat kamu lebih dekat kepada kesuksesan ya guys ya. Semakin kamu bisa berperilaku baik, berperilaku yang baik-baik, bahkan bisa menjadi contoh untuk orang banyak, bisa menjadi teladan, maka itu semakin baik ya guys ya, untuk kamu bisa mendapatkan kesuksesan dalam hidupmu ya. Jadi kamu mulai dari sekarang harus bisa berbenah diri ya, lebih refleksi diri lagi ya, apa aja yang kurang pada dirimu, kamu perlu memperbaikinya ya. Kamu perlu lebih mengamati, lebih mengkoreksi apa aja yang perlu kamu perbaiki ya. Kemudian sikap-sikapmu yang sudah baik itu kamu perlu pertahankan, kalau perlu kamu tingkatkan lagi untuk bisa menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya ya. Karena di sini aku merasakan bahwa semakin reputasi kamu baik, kamu bisa menjaga nama baikmu, maka kamu akan semakin dekat dengan kesuksesan. Kamu akan bisa lebih berkembang maju, kamu akan lebih mudah ya, mempermudah kamu ini ya untuk bisa mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan dalam hidupmu ya. Jadi kamu mesti menjaga nama baik ini ya guys ya, nama baik kamu ya, jangan sampai tercoreng ya oleh perilakumu, oleh sikapmu ya. Kalau ada perilaku atau sikapmu yang kurang atau negatif ya, kamu perlu mempertimbangkan, kalau perlu merefleksi ya, dan memperbaiki serta meningkatkannya gitu ya guys ya, agar kamu ya bisa lebih dekat dengan yang namanya kesuksesan ya. Jadi nama baikmu ini, reputasimu ini penting sekali ya guys ya, terutama bagi kamu yang bekerja dalam suatu pemerintahan gitu ya, mana pekerjaannya itu terhubung atau terkoneksi dengan publik ya guys ya. Jadi kalau kamu itu punya reputasi bagus ya, maka akan mudah untuk kamu naik tingkat, naik level ya, naik jabatan ya, kedudukan semakin bisa kamu meraih kedudukan yang lebih tinggi gitu loh guys ya. Kalau kamu bekerja di suatu perusahaan atau dalam pemerintahan ya, dimana di sana ada kedudukan jabatan ya, kamu akan bisa melompat ya untuk bisa naik tingkat ya kalau kamu memiliki reputasi yang bagus. Jadi benar-benar kamu harus menjaga nama baik kamu ya guys ya. Ya, jangan sampai ada perilaku atau sikap kamu yang bisa mencoreng nama baik kamu atau reputasi kamu ya. Jadi kamu perlu sekali untuk menjaga reputasi ini. Tapi menjaga reputasi bukan berarti kita fake ya, atau palsu atau pencitraan, tidak ya. Kita apa adanya diri kita, tapi kita tetap
memancarkan yang namanya aura otentik, original, apa adanya diri kita gitu loh guys ya. Tapi tetap kita menjaga nama baik kita. Nah seperti itu ya, artinya kita menjaga perilaku kita ya, moralitas kita, adab, etika, tata krama itu perlu dijunjung tinggi ya guys ya dalam kehidupan ini ya, kalau kita mau sukses gitu loh guys ya. Karena orang apalagi kamu-kamu yang bekerja dalam bidang pemerintahan atau yang terkoneksi dengan publik ya, orang-orang akan melihat karakter kamu, sikap kamu, cara kamu menyikapi sesuatu ya. Orang-orang tuh akan melihat gitu loh guys ya, dengan tindak tandukmu ya, perilaku kamu sehari-hari ya, kelakuan kamu, dan bahkan mereka cenderung akan mencontoh, meniru, menduplikasi ya, kamu dijadikan teladan oleh mereka. Maka dari itu penting sekali buat kamu untuk bisa menjaga reputasi kamu dan tetap stabil, memiliki sikap, perilaku, karakter yang baik ya, karena kamu adalah teladan bagi orang-orang sekitar yang ada di dalam circle atau komunitasmu. Nah seperti itu ya guys ya. Oke. Next, berikutnya ya, kunci kesuksesan dalam hidupmu. Apalagi di sini ada Knight of Wands ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ya guys, ini terletak pada perjuanganmu ya. Semakin besar perjuanganmu, maka semakin kamu bisa mendekat pada kesuksesan ya guys ya. Jadi perjuangan kamu ini memiliki andil besar untuk kamu dalam meraih suatu kesuksesan dalam hidup ya guys ya. Nah, di sini kamu perlu berjuang, perlu berusaha ya. Apa yang kamu inginkan, usahakan ya guys ya. Kamu perlu mengusahakan apa yang ingin kamu wujudkan ya. Jadi usaha kamu ya, perjuangan kamu ya, itu mesti akan ada hasilnya ya guys ya. Semakin besar usaha kamu, semakin besar perjuangan kamu, maka semakin besar pula hasil yang akan kamu peroleh atau hasil yang akan kamu dapatkan. Semakin besar hasil yang kamu peroleh atau hasil yang kamu dapatkan, maka akan semakin kamu mendekati kesuksesan dalam hidupmu ya guys ya. Oke, next. Kunci kesuksesan dalam hidupmu, apalagi di sini ada The Hangman ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu itu ada pada kesabaranmu ya guys ya. Di sini aku merasa bahwa kamu itu perlu lebih sabar lagi ya dalam berproses ya. Dalam berproses untuk bisa mencapai hasil yang maksimal ya, untuk bisa kamu mencapai suatu kesuksesan, maka kamu perlu yang namanya proses. Dan di dalam proses itu tentunya tidak mudah ya guys ya. Kamu perlu bersabar ya guys ya, karena proses ini terkoneksi dengan waktu ya, dan kita tidak tahu kapan kita akan sukses dan kapan ada puncak kesuksesan yang bisa kita raih, itu kita tidak tahu ya. Itu waktunya semesta ya, Tuhan yang mengatur segalanya ya guys ya. Oleh karena itu kita mesti bersabar. Oleh karena itu kita mesti bersabar ya, lebih bersabar lagi ya, mau berproses ya. Dan di dalam proses itu tentunya tidak mudah juga ya guys ya. Semakin tinggi kamu memanjat suatu pohon ya, semakin kencang juga angin yang bertiup. Artinya semakin kamu gigih, semakin kamu berusaha untuk bisa mencapai suatu kesuksesan, maka semakin besar juga gangguan, halangan, rintangan yang menerpa ya. Jadi kamu jangan kaget ya kalau ada gangguan-gangguan, ada kerikil-kerikil ya, ada batu sandungan yang mencoba untuk menghalangi kamu, yang mencoba untuk menjatuhkan kamu, bahkan menghancurkan usahamu ya. Jadi kamu jangan heran ya, karena itu adalah bagian dari proses ya. Proses kamu untuk bisa bertumbuh dan berkembang, proses untuk kamu bisa maju ke tahap atau ke level berikutnya, proses untuk kamu bisa mencapai puncak dari kesuksesan ya. Jadi kamu mesti konsisten, mau berproses, mau berusaha. Kerjakan terus apa yang bisa kamu kerjakan secara konsisten ya guys ya. Jangan bolong-bolong ya. Misalnya hasilnya kurang memuaskan atau hasilnya sedikit,
kamu tetap aja jalan ya, tetap aja konsisten. Nanti lama-lama ya hasil sedikit itu akan menjadi bukit ya. Asal kamu konsisten ya. Untuk mencapai suatu kesuksesan itu diperlukan yang namanya konsistensi ya guys ya. Kalau kamu mau sukses, kamu harus konsisten ya. Dengan kamu konsisten, maka kamu bisa mencapai kesuksesan. Artinya di dalam konsisten itu kamu tidak mudah menyerah, kamu tidak mudah berputus asa. Dengan hasil yang kamu peroleh, banyak atau sedikit kamu syukuri ya. Kamu mau berproses, kamu mau menunggu ya. Kamu sabar untuk bisa berproses ya. Kamu tidak mempermasalahkan soal waktu atau timingnya ya. Karena timing atau waktu yang tepat itu akan datang di saat yang tepat juga ya guys ya. Jadi kamu nggak perlu khawatir, yang penting kamu kerja terus ya, usahakan terus, mau berproses, mau menunggu, mau bersabar ya. Dan dengan kesabaran kamu, maka itu akan mendekatkan kamu pada kesuksesan ya guys ya. Semakin kamu bersabar, semakin kamu mau berproses, maka semakin kamu akan bertumbuh dan berkembang. Semakin kamu bertumbuh dan berkembang, maka semakin kamu akan lebih dekat lagi pada yang namanya kesuksesan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, kunci kesuksesan dalam hidupmu, apalagi di sini ada Nine of Swords ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu terletak pada pikiranmu ya guys ya. Jadi di sini saran aku, kamu harus hati-hati dengan pikiran kamu ya guys ya. Semakin kamu overthinking, itu semakin menjauhkan kamu pada kesuksesan ya. Semakin pikiran kamu itu negatif ya, semakin pikiran kamu itu kacau, itu akan menjauhkan kamu daripada kesuksesan ya. Sebaliknya, semakin positif pikiran kamu, semakin kamu akan mudah untuk meraih kesuksesan dalam hidupmu. Makin kamu bisa berpikir dengan jernih dan matang, maka itu semakin kamu bisa lebih dekat pada kesuksesan. Jadi di sini kamu jangan overthinking ya. Kalau memikirkan segala sesuatu, kalau ada masalah, kalau ada kendala, rintangan atau tantangan, maka kamu perlu membatasi diri ya untuk memikirkan hal-hal sesuai dengan porsinya ya. Jangan berlebihan atau over ya. Makanya di sini sangat tidak baik kalau kamu itu overthinking loh guys ya. Karena kalau kamu overthinking, itu pikiran kamu akan kemana-mana ya. Dan itu akan membuat pikiran kamu kacau ya. Jadi kalau pikiran kamu kacau, kamu tidak akan bisa berpikir jernih jadinya ya. Dan bagaimana bisa kamu memperoleh kesuksesan sementara energi kesuksesan itu adalah energi positif ya guys ya. Overthinking, pikiran mumet, pikiran puyeng, pikiran kacau ya, itu adalah energi negatif semuanya, kumpulan energi negatif ya. Jadi tidak boleh ada ya dalam meraih kesuksesan, tidak boleh ada yang namanya pemikiran-pemikiran negatif. Jadi kamu harus senantiasa berusaha untuk berpikir positif ya guys ya, berpikir yang baik-baik agar pikiran kamu jernih dan kamu bisa berpikir lebih matang lagi ya. Dengan kamu memiliki pemikiran yang baik, pemikiran yang bagus, pemikiran yang positif, maka itu akan mengantarkan kamu pada kesuksesan ya guys ya. Jadi kalau ada kendala, ada masalah, jangan overthinking ya, jangan terlalu berlebihan memikirkan itu ya. Kalau ada masalah ya udah gitu ya, pikirkan sih, dipikirkan solusinya, tapi jangan overdose ya, jangan overthinking, jangan berlebihan sampai nggak bisa tidur, sampai nggak bisa makan, sampai sulit mengerjakan ini itu, kepikiran terus. Nah itu nggak baik ya guys ya, jadinya pikiran kacau itu ya. Jadi kamu perlu relax, santai, dipikirkan sih dipikirkan ya sewaktu-waktu, tapi jangan seharian semalaman juga, jangan sampai nggak bisa tidur ya. Kamu perlu tidur, perlu istirahat ya, perlu merelaksasi diri, menenangkan pikiran, menjernihkan pikiran ya. Kamu membutuhkan semua itu untuk bisa mencapai kesuksesan ya guys ya. Pikiran kamu adalah aset berharga dalam hidupmu untuk bisa meraih kesuksesan. Nah, seperti itu ya guys. Oke. Next, kunci kesuksesan dalam hidupmu, apalagi di sini ada Five of Swords. Kunci kesuksesan dalam hidupmu adalah ruangmu untuk sendiri.
ya. Jadi kamu ini perlu ruang untuk sendiri ya, dan kamu tidak takut ditinggalkan sendiri ya. Kalau kamu pengen sukses, nah biasanya kamu akan mengorbankan beberapa hal ya, seperti yang namanya waktu ya. Nah waktu itu kamu nggak bisa yang main-main atau main gaming ya seharian semalaman, itu nggak bisa. Jadi kamu fokus untuk bisa meraih kesuksesan itu harus bisa punya schedule, punya jadwal, tahu kapan kamu bersantai, dan tahu kapan kamu harus bekerja atau mengerjakan proyek untuk bisa mencapai impian kamu, cita-cita kamu, kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu perlu pembagian waktu ya, dan kamu juga akan mengorbankan waktu kamu dengan teman-teman kamu ya. Jadi kamu nggak bisa setiap hari hangout ya, membuang-buang waktu, itu nggak bisa. Dan itu adalah bagian daripada perjuangan ya, karena perjuangan itu membutuhkan yang namanya pengorbanan ya guys ya. Jadi pengorbanan waktu di sini ya. Jadi kamu nggak bisa sembarangan waktu. Kalau perlu ini mesti disiplin ya guys ya, karena disiplin juga merupakan bagian dari kesuksesan. Kalau kita teledor, suka menunda-nunda ya, tidak disiplin, itu akan memperlambat kita untuk memperoleh kesuksesan. Sebaliknya kalau kita mau belajar untuk bisa disiplin ya, mengendalikan diri ya, untuk bisa membagi waktu sesuai dengan porsinya, maka itu akan lebih memudahkan kita mencapai kesuksesan. Berikutnya ya, dalam perjuangan kamu untuk meraih kesuksesan itu kamu tidak takut untuk ditinggalkan sendiri ya, karena biasanya orang-orang sukses itu ya biasanya mesti sendirian dulu ya, untuk bisa fokus, untuk bisa konsentrasi ya. Jadi nggak gabung dengan orang-orang, tidak membuang-buang waktu gitu. Jadi waktu itu berharga banget. Misalnya keluar rumah kalau hanya ada perlunya aja, kalau misalnya kumpul sama orang itu kalau penting-pentingnya aja, kalau nggak penting udah masuk lagi ke rumah ya, terus bekerja ya, berusaha ya, membuat planning, strategi ya, dan hal-hal yang bisa mengantarkan kamu kepada kesuksesan, kayak gitu loh guys ya. Jadi lebih banyak waktu sendiri daripada ngumpul-ngumpul yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, apalagi kayak menggosip, mengomongin orang kayak gitu ya guys. Itu kan sama sekali tidak penting ya guys ya, akan membuang-buang waktu, membuang-buang energi ya. Nah jadi itu ya guys ya, waktu ya, kemudian ruang sendiri ya, ruang untuk sendiri bisa fokus bekerja gitu ya guys ya. Kemudian energi ya, nah energi juga bagian daripada hal yang perlu kamu korbankan dalam berjuang ya. Jadi energi kamu tentunya ketika kamu berusaha, ketika kamu sedang mengerjakan suatu proyek, kamu membutuhkan energi kan ya. Semakin besar energi yang kamu keluarkan, semakin kamu akan menghasilkan yang namanya proyek atau hasil kerja yang besar juga. Nah seperti itu ya guys ya. Oleh karena itu kamu perlu menjaga stamina ya, makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat ya. Jangan lupa makan, jangan kerja terus, tapi kamu harus menjaga makan kamu juga, jadwal makan, jangan sampai nanti sakit mah atau sakit lambung ya gara-gara telat makan. Jadi kalau kerjaan kamu agak keras atau kerjaan kamu ini cukup menguras energi gitu ya, maka kamu harus membalancekannya, harus menetralisirnya dengan menyiapkan dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi biar kamu itu energinya full charge ya, benar-benar kamu itu energinya banyak gitu ya, energi kamu besar gitu. Jadi kamu nggak akan kewalahan untuk bisa bekerja ya, menyelesaikan pekerjaan kamu agar bisa mengantarkan kamu pada kesuksesan gitu ya. Who knows, kamu punya proyek mungkin ya, atau ada tender, atau ada ya, sesuatu yang kamu kerjakan ya, yang mana sesuatu itu akan membuat kamu mencetak prestasi atau suatu pencapaian, maka kamu harus mempersiapkan diri ya guys ya. Jadi di sini ya guys ya, kunci kesuksesan kamu itu terletak pada ruang kesendirian kamu ya. Nah ruang kesendirian itu meliputi dari waktu ya, me time ya, waktu sendiri ya, kemudian energi kamu ya. 3 itu yang perlu kamu
jaga dan perlu kamu maintain ya, kamu pelihara, kamu rawat ya, karena itu adalah bagian daripada aset kamu juga ya. Kesehatan itu bagian daripada aset agar kamu bisa bekerja. Kalau kamu nggak sehat, mana bisa kamu bekerja ya kan ya guys ya. Jadi kamu perlu menjaga kesehatan juga ya, dan banyak waktu sendiri atau me time ya, jarang-jarang kumpul. Nah, bahkan tidak kumpul kalau tidak penting kayak gitu ya. Itu memang merupakan salah satu pengorbanan dalam perjuangan untuk meraih kesuksesan ya guys ya. Memang seperti itu ya guys. Kalau misalnya kita tidak mengorbankan waktu, energi ya, dan ruang privasi sendiri ya untuk sendiri, maka kita akan lambat bisa meraih apa yang kita mau ya. Kesuksesan kita jadi tertunda ya kalau kita buang-buang waktu seperti itu ya guys ya. Kalau kita buang-buang energi ya, kalau kita terlalu banyak kumpul-kumpul nggak penting, itu akan membuat kesuksesan kita jadi tertunda atau lambat ya. Jadi kalau untuk bisa mempercepat yang namanya kesuksesan, untuk bisa lebih dekat pada kesuksesan, maka itu tergantung dari pola kita ya, tergantung dari cara kita untuk memanage atau mengatur ya schedule dalam aktivitas keseharian kita ya. Jadi ruang privacy ya, kesendirian, me time itu penting, waktumu itu penting, energimu juga penting ya. Jadi ketiganya ini sangat penting dan berharga buat kamu ya, agar bisa mengantarkan kamu pada kesuksesan yang kamu inginkan. Oke guys, next, kunci kesuksesan dalam hidupmu. Ada apa lagi di sini? Ada 10 of Swords ya guys ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ya. Di sini kunci kesuksesan dalam hidupmu terletak pada mentalmu ya guys ya. Kamu harus memiliki mental yang kuat ya, mental baja, tahan banting ya guys ya. Apalagi kalau kamu posisinya adalah seorang pedagang, usahawan, wira swasta, atau punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, maka kamu harus benar-benar strong, benar-benar kuat, benar-benar memiliki mental yang tahan banting ya, bermental baja ya. Karena apa ya guys ya? Karena dalam suatu bisnis, usaha ya, itu ada aja rintangan dan tantangannya. Semakin kamu memiliki usaha atau bisnis yang besar, maka semakin besar pula ya tantangan atau rintangannya ya guys ya. Itu tidak akan mudah ya, karena macam-macam faktor yang bisa membuat kamu tersandung, karena macam-macam ya guys ya, tantangan dan rintangan yang bisa membuat kamu jadi goyah gitu ya guys ya. Jadi kamu harus lebih kuat lagi ya. Nah, ada orang iri lah, orang dengki lah, ingin merusak ya. Mereka tuh taunya iri aja sama kamu, tapi mereka tidak tahu perjuangan kamu di belakang, usaha kamu di belakang supaya bisa meraih kesuksesan ini. Mereka nggak tahu gitu loh guys ya. Dan itu merupakan bagian daripada tantangan atau rintangan juga ya guys ya. Kemudian nanti ada masalah dengan produk lah ya, customer lah ya, macam-macam ya guys ya, up and down ya, sering up and down aku rasa ya. Bagi kamu yang wira swasta, yang usaha sendiri, punya bisnis sendiri, punya warung kecil-kecilan ya, punya usaha sendiri, itu benar-benar deh ya, ada aja kerikil-kerikilnya, tantangannya, rintangannya ya. Entah itu dari orang-orang sekitar, atau memang dari yang namanya produk ya, atau konsumen, customer gitu ya, yang mungkin berulah ya, atau ada masalah di sana gitu ya. Jadi kamu benar-benar harus siap mental ya. Jadi pedagang, jadi usahawan, jadi pebisnis, itu harus siap mental ya guys ya. Siap untuk menghadapi apapun yang terjadi, berani menghadapi apapun yang terjadi, siap menerima konsekuensi dan resikonya. Nah itu ya, itu orang yang bermental baja harus sudah siap ya, dan bisa mengantisipasi juga ya hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi. Nah seperti itu, semakin kamu kuat, semakin kamu memiliki mental baja ya guys ya, semakin kamu lebih mudah untuk meraih yang namanya kesuksesan ya guys ya. Jadi orang sukses itu adalah orang-orang kuat ya. Orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang bermental baja, karena sukses itu tidak bisa diraih seperti halnya membalikkan telapak tangan atau satu hari satu malam, tidak sama sekali. Karena sukses itu berproses ya. Di dalam prosesnya ini banyak
lika-liku, onak duri ya, kerikil ya, batu sandungan dan sebagainya gitu ya. Dan kamu harus kuat ya. Kamu harus bermental, bernyali ya, untuk bisa menghadapi segala rintangan dan tantangan dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. Nah, seperti itu ya guys. Oke, next, kunci kesuksesan dalam hidupmu. Apalagi ya guys, di sini ada the high priestess ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu itu ada pada intuisi dan doamu ya. Semakin kamu memiliki intuisi yang tajam, itu semakin bagus ya guys ya. Jadi pertajam intuisi kamu agar kamu tahu apa yang harus kamu lakukan ya. Intuisi kamu ini membantu kamu untuk bisa lebih dekat pada kesuksesan. Dan begitu juga dengan doa. Doa itu powerful ya guys ya. Jadi jangan anggap enteng yang namanya doa. Kalau kita berdoa setiap hari itu sama seperti bermanifestasi ya. Nah, kita menginginkan apa yang terjadi dalam hidup kita itu melalui doa, hal-hal baik, hal-hal positif ya. Doa itu kekuatan ya. Doa itu sebetulnya powerful ya. Kita langsung berbicara kepada Tuhan yang Maha Esa melalui ibadah, melalui doa ya. Langsung berbicara, langsung minta kita kepada pemiliknya ya, kepada pencipta kita ya. Nah, semakin kita berdoa ya, tidak hanya berusaha tapi berdoa juga, maka semakin membuat kita bisa lebih dekat pada kesuksesan ya. Jadi kalau kita berusaha aja, berjuang aja tanpa berdoa, itu tidak balance ya guys ya. Nanti keberhasilan kita atau kesuksesan kita itu tidak bisa bertahan lama ya, karena kita melupakan Tuhan ya. Kita tidak boleh melupakan Tuhan dalam setiap langkah kita ya. Harus selalu ingat yang namanya Tuhan, Sang Pencipta ya, yang menciptakan kita, yang memberikan kita segala hal yang kita inginkan dalam hidup ini ya. Kalaupun misalnya kita tidak mendapatkan apa yang kita mau, Tuhan itu lebih tahu lagi, ada hal yang lebih baik lagi ya untuk kita, kayak gitu loh guys ya. Jadi kalau kita misalnya menginginkan sesuatu tapi nggak kesampaian, nggak tercapai gitu ya, kamu jangan sedih. Tidak diizinkan Tuhan berarti ada something yang kurang oke ya. Berarti ada something yang lebih baik lagi yang dipersiapkan oleh Tuhan buat kita gitu loh guys ya. Jadi penting sekali kamu ya untuk bisa terus berdoa ya sambil berusaha ya. Tidak hanya berdoa tapi berusaha, tidak hanya berusaha tapi berdoa. Jadi balance ya, agar kamu bisa lebih dekat pada kesuksesan. Doa ini powerful karena doa bisa mengantarkan kamu pada sebuah kesuksesan yang nyata ya guys ya. Dan di sini juga pesannya buat kamu, pertajam intuisi kamu, karena intuisi kamu akan mengguidance, akan memandu kamu ya untuk bisa mengambil langkah yang tepat dalam suatu opsi ya, agar kamu bisa memilih mana yang tepat, mana yang terbaik ya, agar kamu bisa menuju jalan kesuksesan dengan lebih mudah. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Next, buat oracle-nya ini pesannya buat kamu di sini ada love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Cintai apa dan siapa kamu ya. Jadi kamu mesti mencintai dirimu sendiri. Kamu ingin keberlimpahan, kamu ingin keberkahan, kamu ingin kebaikan. Oleh karena itu kamu harus mencintai dirimu sendiri. Bagaimana orang lain bisa mencintaimu kalau kamu sendiri tidak mencintai dirimu sendiri? Kayak gitu loh guys ya. Semakin kamu itu self love, semakin kamu bisa menerima dirimu sendiri. Apapun kamu, kurang lebihnya kamu, semakin kamu mencintai siapa dirimu, maka semakin kamu bisa menarik yang namanya keberlimpahan, kebaikan, bahkan kesuksesan untuk bisa datang ke dalam hidupmu ya. Agar kamu bisa meraih kesuksesan, maka kamu harus menerima dirimu sendiri ya. Adanya penerimaan dalam dirimu sendiri ya, menerima dirimu sendiri dan mencintai dirimu sendiri, karena energi cinta adalah energi positif ya. Semakin kamu mencintai dirimu, semakin positif energimu, semakin kamu akan menarik keberuntungan, keberlimpahan, bahkan kesuksesan mendekat, sehingga kamu akan lebih mudah untuk bisa mencapai kesuksesan tersebut. Nah gitu ya guys ya. Kamu dipenuhi dengan cahaya ya, cahaya energi positif ya, yang akan membantu kamu, mengarahkan kamu untuk bisa ke jalan yang tepat ya, untuk kamu bisa meraih kesuksesan yang kamu inginkan.
Di sini kehidupan akan menawarkan kamu dengan berbagai macam opsi. Tinggal kamu yang memilih ya, yang memilih kira-kira opsi mana nih yang cocok buat kamu, yang baik buat kamu, yang terbaik buat kamu, agar bisa menjembatani kamu, memfasilitasi kamu untuk kamu melangkah maju, berprogres, meraih kesuksesan ya. Dan di dalamnya tentunya kamu harus bertumbuh dan berkembang dulu ya. Di dalamnya ada proses ya. Kamu berproses, bertumbuh dan berkembang, yang mana akhirnya itu akan mengantarkan kamu pada suatu kesuksesan ya. Jadi kesuksesan ini berawal dari diri sendiri ya. Mencintai diri sendiri, menerima diri sendiri ya. Menghargai diri sendiri ya. Mulai saat ini ya, cintai siapa dan apa kamu ya. Cintai apa dan siapa dirimu ya guys ya. Karena kamu semakin mencintai dirimu, semakin energimu penuh dengan cahaya positif, semakin energimu positif dan dipenuhi dengan cahaya ilahi, yang mana itu akan membuat kamu meraih kesuksesan dalam hidupmu. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file 1. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file 2. Hai file 2, ini file kamu ya, buat kamu-kamu yang pilih file kedua dengan bunga merak berwarna kuning ya guys ya. Ini file kamu ya, kamu pilih file kedua. Ini aku sudah shuffle sebelumnya ya guys ya, sudah aku shuffle. Nah, oke, mari kita lihat ada apa aja nih di file kedua. Kunci kesuksesan dalam hidupmu untuk kamu yang pilih file kedua. Di sini ada Seven of Wands, ada Queen of Swords, ada Seven of Pentacles, ada Eight of Cups, ada Four of Wands, ada Two of Pentacles, ada Ten of Wands, and the last one is the Emperor. Okay. Well, sebelum kita mulai reading, aku mau scanning dulu zodiak-zodiak yang ada di file kedua ya guys ya. Oke, untuk file kedua ini ya, zodiak-zodiaknya ya, ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Terus ada juga dari earth signs, yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada dari air signs, zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Kemudian ada juga dari water signs, elemen water signs, zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Di sini yang strong energy yang kuat dan mendominasi itu berasal dari zodiak Aries ya guys ya. Oke. Mari kita mulai reading ya guys ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu. Ini dimulai dari Seven of Wands. Oke, Seven of Wands. Di sini ada Seven of Wands. Kunci kesuksesan dalam hidupmu itu terletak pada usaha dan kerja kerasmu ya guys ya. Semakin kamu bekerja keras ya guys ya, maka itu semakin membuat kamu sukses ya. Semakin kamu tidak pantang menyerah, gigih, tekun, ya giat ya, maka semakin kamu akan mendekat pada sebuah kesuksesan. Kesuksesan yang kamu peroleh ini tidak instan ya guys ya, tapi benar-benar kamu berproses melalui kerja keras ya. Kerja keras kamu ini 80% ya, itu sangat besar ya untuk bisa meraih kesuksesan ya. Jadi untuk file kedua 80% ini ya kerja kerasnya ya untuk bisa meraih kesuksesan. Jadi bukan lagi 50-50 ya guys ya, tapi 80 nih, 80% ya, 80% ya. Kalau kamu banyak bekerja keras ya guys ya, di sini ya guys ya, benar-benar kamu fokus, konsisten ya, kamu giat, tekun, gigih ya, tidak pantang menyerah, maka ini semakin membuat karir kamu bersinar ya, semakin menyala dirimu ya. Jadi kesuksesanmu ini sangat tergantung dari usaha dan kerja kerasmu ya guys ya. Jadi kalau kamu mau sukses ya,
untuk bisa mencapai kesuksesan kamu harus kerja keras. Ini benar-benar kerja keras ya guys ya untuk fire kedua ya, karena punya andil besar ini ya, kerja keras ini 80% ya guys ya, dan ini dikonfirmasi lagi oleh Seven of Pentacles ya. Tapi selain bekerja keras, kamu pun juga tentunya harus berdoa, harus balance juga ya guys ya. Cuman bedanya dari fire 1 ya, kerja keras kamu ini lebih ekstra dibandingkan file 1. Kalau file 1 itu perlu yang namanya konsistensi dan fokus. Kalau file kedua ini perlu kerja keras ekstra ya, lebih tekun, lebih gigih ya. Nah, seperti itu ya guys ya. Di sini dikonfirmasi oleh Seven of Pentacles tuh kan. Pentacles keuangan kamu ya. Pentacles keuangan kamu, hasil kerja keras kamu ini benar-benar ya guys ya akan bisa nyata ya, bisa terwujud kalau kamu benar-benar tekun dan giat ini ya. Jadi di sini kamu membutuhkan yang namanya ketekunan ya, giat ya. Jadi yang kamu kerjakan itu ya dengan giat dan tekun itu pasti akan menghasilkan ya guys ya. Semakin besar usaha kamu, semakin besar kerja keras kamu ya, maka akan semakin besar juga nilai dan nominal pentacles yang akan kamu peroleh. Jadi pentacles kamu ini banyak atau sedikit itu tergantung dari kerja keras kamu ya, tergantung dari usaha kamu, tergantung dari kegigihan dan ketekunan kamu ya. Jadi semakin kamu gigih, giat, tekun, maka semakin membuat pentacles kamu itu berlimpah ruah. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi pentacles kamu ini ya, besar kecilnya itu tergantung usaha dan kerja keras kamu. Nah, seperti itu. Oke guys. Next, kunci kesuksesan dalam hidupmu. Nah, di sini ada Queen of Swords ya guys ya. Nah, kunci kesuksesan dalam hidupmu itu terletak pada kecerdasanmu ya guys ya. Jadi kecerdasanmu ini sangat berperan besar dalam membentuk diri kamu ya, untuk bisa menghasilkan hasil karya, produk-produk, atau menciptakan gagasan, ide-ide brilian, ide-ide cemerlang ya. Dan itu bisa mengantarkan kamu pada kesuksesan ya guys ya. Jadi sarannya di sini buat kamu ya, jangan berhenti belajar ya. Belajar itu tidak memandang usia ya. Berapapun usia kamu tetap belajar ya guys ya. Membuka diri, berusaha untuk membuka akses pengetahuan ya, kemudian berpikir secara terbuka atau berusaha untuk open minded ya. Jadi tidak menutup hal-hal baru walaupun kita sudah berpegang pada hal-hal yang lama. Hal-hal yang lama perlu kita pertahankan ya, yang baik-baik itu perlu kita pertahankan, kita maintain, tapi kita tidak menutup akses untuk hal-hal yang baru, yang positif, yang bisa memberikan kontribusi untuk kesuksesan kita. Kayak gitu loh guys ya. Jadi orang yang cerdas ini adalah orang yang mau belajar ya, bukan orang yang stuck atau yang merasa udah pintar, merasa udah oke ya, jadi nggak perlu lagi belajar, nggak perlu lagi mendengarkan, nggak perlu lagi melihat, kayaknya udah pintar gitu ya. Kalau kita merasa pintar gitu ya, kita akan ketinggalan. Aku rasa seperti itu ya guys ya. Kenapa jadi ketinggalan? Karena zaman terus berkembang ya. Tren-tren, hal-hal baru, pembaharuan, inovasi itu terus bergulir, terus masuk, terus tercipta gitu loh guys ya. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Jangan stuck pada apa yang sudah kita pegang ya, konsep lama ya itu boleh kita pegang, tapi kita tetap membuka diri, membuka pikiran ya, untuk bisa menerima hal-hal baru yang baik, positif, dan bisa berkontribusi, bisa memberikan kontribusi untuk kehidupan kita agar bisa membawa kita pada kesuksesan. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kalau zaman dulu misalnya pekerjaan yang paling banyak mayoritas adalah pekerjaan yang seperti ini misalnya. Untuk bisa sukses, untuk bisa mencapai kesuksesan harus bekerjanya seperti ini misalnya, kayak gitu ya. Tapi kan zaman terus berubah ya guys ya, berkembang kan ya. Jadi pekerjaan yang mayoritas yang orang idamkan, yang orang-orang inginkan, kayaknya udah nggak berlaku lagi untuk
zaman yang akan datang ya, untuk zaman yang sekarang dan untuk zaman yang akan datang ya. Karena perkembangan teknologi itu pesat ya guys ya. Hal-hal yang baru, hal-hal yang masuk ke dalam kehidupan kita ya, hal-hal yang tercipta, hal-hal yang mulai bermunculan itu kayaknya udah apa ya, udah berkembang pesat gitu loh guys ya. Jadi kita harus mengikuti juga ya, kita harus memonitor ya. Sekarang pekerjaan yang menghasilkan, yang bisa membawa kita pada kesuksesan apa ya. Jadi kita harus ikuti ya, jangan berpatokan pada dulu ya, zaman dulu, waktu dulu, itu kan dulu ya, zaman kapan itu, tahun berapa ya. Sekarang udah tahunnya beda, udah jelas banyak perubahan ya, jalan-jalan aja udah banyak perubahan. Kalau zaman dulu ya, zaman kolosal misalnya ya, masih hutan belantara kan, nggak ada jalan yang namanya yang pakai apa namanya aspal, yang pakai semen, itu kan nggak ada zaman dulu. Zaman sekarang kan udah ada nih aspal, semen, batako ya, keramik ya ya, terus berkembang kan ya, ada benda-benda baru, ada barang-barang baru, ada ide-ide baru, ada gagasan-gagasan baru ya, ada hal-hal baru ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi kita harus ikutin tren sesuai dengan zamannya apa, kayak gitu loh guys ya. Dan itu tidak mengenal usia, walaupun usia kita misalnya lahirnya tahun dulu, jadul, zaman dulu gitu ya. Sekarang kan misalnya udah tidak muda lagi, ya tetap aja ikutin tren ya. Kita mau belajar gitu loh guys ya. Orang yang cerdas adalah orang yang mau belajar ya, tidak peduli usianya berapa ya, tidak peduli usianya berapa ya, mau usia berapa, mau udah tua, mau udah ya, yang mana udah jadi nenek, jadi kakek ya. Kalau misalnya tetap mengikuti perkembangan zaman ya, berarti kan mau membuka diri ya, mau membuka diri untuk akses baru ya. Dan itu adalah orang-orang cerdas ya, orang-orang yang mau belajar ya, tidak malu untuk belajar ya. Ngapain harus malu untuk belajar ya? Usia nggak ada hubungannya dengan belajar. Belajar itu seumur hidup, jadilah pembelajar seumur hidup ya. Kalau tidak berkontribusi untuk kehidupan kita, setidaknya bisa berkontribusi untuk anak cucu kita, kayak gitu loh guys ya. Jadi semakin banyak kita punya pengalaman ya, semakin bagus itu ya. Jadi kita nggak ketinggalan zaman ya. Kalau apa namanya, jadi orang tua ya, jadi kakek nenek ya, jadi tidak ketinggalan zaman. Jadi kalau misalnya anak cucu kita ngomong ini gitu ya, ini itu ya yang mana itu adalah sesuai dengan zamannya mereka, jadi kita nyambung gitu loh, terkoneksi. Oh itu ya, itu begini, tahu juga gitu infonya ya. Jadi nggak ketinggalan zaman kita. Nah seperti itu ya guys ya. Di sini kecerdasan kamu ini ya sangat berperan besar untuk mengantarkan kamu pada kesuksesan ya. Semakin kamu cerdas, semakin kamu akan mendapatkan peluang, semakin berpeluang untuk bisa sukses dan menggapai kesuksesan dalam hidupmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Kunci kesuksesan dalam hidupmu. Nah, di sini ada Eight of Cups ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu itu terletak pada dirimu sendiri ya guys ya. Kalau kamu bisa enjoy, kalau kamu bisa menikmati setiap momen, setiap aktivitas atau kegiatan yang kamu sedang lakukan atau kerjakan, maka itu akan semakin mendekatkan dirimu pada kesuksesan ya guys ya. Kamu akan semakin sukses apabila kamu mampu menyelami dirimu sendiri. Kamu bisa mengerti tentang dirimu sendiri ya. Kamu bisa berjalan pada jalan kebenaran, kamu bisa berjalan pada jalan dirimu sendiri yang sudah kamu pilih ya guys ya. Dan kamu yakin, kamu tidak goyah, kamu berpegang teguh, maka itu akan membawa kamu pada sebuah kesuksesan. Oke, next, kunci kesuksesan dalam hidupmu. Di sini ada Four of Wands ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu itu terletak pada fondasi dan keluargamu ya guys ya. Terutama pasanganmu ini ya. Jadi di sini semakin fondasi kamu kokoh, kuat, maka itu semakin sukseslah dirimu ya. Kalau fondasi kamu masih lemah dan goyah, itu tidak bisa membuat kamu untuk cepat meraih kesuksesan ya guys ya. Karena kalau goyah, jatuh ya, mudah digoyahkan, mudah dijatuhkan, nanti kamu bangun lagi, itu akan memperlambat kamu untuk bisa meraih kesuksesan ya guys ya. Tapi kalau kamu
pondasinya udah kokoh, kuat, ya mau diterpa badai, ya mau dihalang-halangi, mau dijatuh-jatuhkan, mau digoyang, itu nggak akan goyah ya guys ya, tetap akan berdiri tegak ya. Jadi pondasi kamu itu bisa dalam usaha atau keluarga ya, semakin kuat pondasi kamu dalam keluarga dan dalam usaha atau pekerjaan atau karir yang kamu geluti, maka akan semakin membuat kamu bisa lebih dekat pada kesuksesan ya guys ya. Dan keluarga atau pasangan ini menjadi support system kamu dan menjadi bagian terpenting untuk kamu bisa meraih kesuksesan. Apalagi doa dari pasangan ya, suami atau istri ya, support dari mereka itu kamu butuhkan ya. Kamu memerlukan support atau dukungan dari pasangan kamu ya guys ya, untuk bisa meraih kesuksesan ya. Siapa yang berdampingan dengan kamu, entah itu suami atau istri kamu ya, kalau dia selalu ada buat kamu ya, memberikan semangat, motivasi ya, itu benar-benar kata-katanya itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang powerful buat kamu. Yang tadinya kamu tidak bersemangat jadi bersemangat, yang tadinya kamu kayaknya mudah menyerah ya, akhirnya kamu bangkit lagi gitu loh guys ya, karena ada yang mendukung kamu ya. Jadi dukungan itu sangat penting ya, apalagi dukungan dari orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita gitu ya guys ya. Oke, next. Kunci kesuksesan dalam hidupmu, di sini ada Two of Pentacles ya guys ya. Kunci kesuksesan yang ada dalam hidupmu itu terletak pada kestabilan ekonomi atau finansial ya. Penting sekali buat kamu untuk bisa menstabilkan ekonomi atau finansial kamu ya guys ya. Kamu perlu menstabilkan keuangan kamu di sini ya guys ya, agar kamu bisa memperoleh yang namanya kesuksesan ya. Kalau perekonomian kamu carut marut, tidak stabil ya, goyang ya, finansial kamu drop, menurun, down, itu akan menghambat kamu untuk bisa mencapai kesuksesan. Jadi untuk bisa mencapai kesuksesan, kamu harus stabilkan dulu keuangan finansial kamu. Kamu harus berkecukupan ya. Untuk bisa berkelimpahan, kamu dulu harus stabil, kamunya dulu harus cukup ya, berkecukupan, baru bisa menarik yang namanya keberlimpahan ya guys ya. Kalau misalnya kamu aja masih dalam kekurangan, bagaimana kamu bisa menarik keberlimpahan ya? Justru keberlimpahan itu ya akan masuk ke dalam hidup kita manakala kita sudah siap ya untuk bisa menerimanya. Keuangan kita sudah stabil, finansial kita udah berkecukupan, oke, ekonomi kita ya, baru kita akan menarik kerejekian yang lebih banyak, yang lebih besar lagi. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Kunci kesuksesan dalam hidupmu, di sini ada Ten of Wands ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ada pada kebebasan ya guys ya. Kalau kamu memiliki ruang bebas, kebebasan untuk berkarya, berekspresi dan melakukan apapun yang kamu mau tanpa terbebani, tanpa keterikatan, tanpa tekanan, maka itu akan memudahkan kamu melangkah maju ke depan untuk bisa meraih yang namanya kesuksesan ya guys ya. Jadi kalau melakukan apapun, kegiatan apapun, aktivitas apapun, dengan kamu melakukan tanpa beban, maka ini akan memudahkan kamu untuk bisa meraih sukses. Semakin kamu terbebani ya guys, maka kesuksesan itu semakin sulit kamu dapatkan ya. Sebaliknya, semakin kamu merasa bebas, merasa free, kamu bersuka cita, merasa senang, merasa happy, merasa gembira dalam mengerjakan segala hal, aktivitas, kegiatan yang kamu lakukan saat ini, maka itu akan memudahkan kamu untuk bisa mencapai kesuksesan. Jadi kalau bekerja dalam mengerjakan sesuatu ya, itu kamu usahakan jangan ada beban ya guys ya. Tinggal bebannya atau lepaskan bebannya, rilis ya guys ya, agar kamu benar-benar free. Dan ketika kamu benar-benar free, kamu enjoy dengan apa yang kamu kerjakan. Dengan kamu enjoy, kamu senang, kamu happy, kamu bahagia mengerjakan pekerjaan kamu, maka itu akan menarik keberuntungan, keberlimpahan, bahkan kesuksesan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Kunci kesuksesan dalam hidupmu. Di sini ada The Emperor. Jelas ya guys ya. Di sini ada The Emperor. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ini terletak pada kepemimpinan kamu. Jadi buat kamu yang pilih file kedua adalah orang-orang yang berjiwa leader atau pemimpin ya. Kamu ini orang yang bijaksana, orang yang penuh dengan pertimbangan, matang juga ya guys ya.
Nah, jadi di sini baik kamu yang berenergi maskulin atau berenergi feminin ya, kamu sebetulnya memiliki jiwa seorang pemimpin. Kamu berjiwa seorang leader ya guys ya. Jadi kamu ini benar-benar bisa memimpin orang lain ya, bisa mengarahkan orang lain ke arah yang benar, ke arah yang baik ya. Dan kamu patut dijadikan contoh atau teladan bagi orang-orang sekitar ya. Itu kenapa ya kepemimpinanmu ini berperan penting ya untuk kamu bisa mencapai kesuksesan dalam hidupmu ya guys ya. Di sini kamu selain orang yang bijaksana, kamu juga adalah orang yang dewasa dan berpikiran matang ya. Tidak kekanak-kanakan, tapi sebaliknya kamu adalah orang yang dewasa dan sebagian besar dari kamu adalah orang yang berwibawa. Jadi apapun yang kamu minta, apapun yang kamu suruh ya, apapun yang kamu katakan kepada orang, orang itu cepat responsif, cepat tanggap, mengikuti ya, dan melakukan apa yang kamu minta. Nah seperti itu ya. Jadi kata-katamu ini benar-benar berwibawa ya guys ya. Karena kamu memiliki jiwa seorang pemimpin ya. Entah itu kamu berenergi feminin atau maskulin ya. Tapi di sini kuat sekali energinya maskulin loh ya. Kalau kamu cewek ya, energi kamu yang mendominasi adalah energi maskulin. Apalagi kalau kamu cowok ya, wah bakat kepemimpinan kamu ini benar-benar terlihat ya. Jadi seorang pemimpin ini bukan berarti ngebosi ya guys ya, memerintah orang seenak-enaknya, sewenang-wenang semena-mena, tidak ya guys ya. Pemimpin adalah seorang khalifah. Maksudnya khalifah, seorang pemimpin adalah seseorang yang bisa mengarahkan orang lain ke arah yang benar ya, ke jalan yang benar, ke arah yang tepat, ke arah yang baik, lebih baik. Nah seperti itu ya. Dia yang mengarahkan orang, mengguidance orang. Nah, dan orang-orang mengikuti dia ya. Karena dia tahu gitu, instingnya jalan apa yang baik, jalan mana yang seharusnya ditempuh ya. Oleh karena dia tahu gitu, makanya orang-orang banyak ngikut dia. Nah, seperti itu ya guys ya. Bukan berarti pemimpin ini adalah yang ngebosi, ngebos ya, nyuruh orang seenak-enaknya, sewenang-wenang, apalagi sampai meremehkan orang, merendahkan orang. Itu bukan pemimpin ya. Yang ngebosi, nyuruh-nyuruh orang seenaknya ya, semena-mena sama orang, ngerendahin orang, ngehina orang, nganggap orang kecil, itu bukan pemimpin ya. Seorang pemimpin tidak seperti itu. Seorang pemimpin adalah sosok yang bijaksana, yang penuh dengan pertimbangan, yang matang, yang dewasa, yang mampu mengarahkan orang-orang untuk bisa ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi di sini kepemimpinan kamu ini bisa mengantarkan kamu kepada kesuksesan yang kamu inginkan. Nah, seperti itu ya guys. Oke, sekarang kita akan reading oracle-nya. Oke, di sini oracle-nya ada, oh, love makes the difference. Love helps heal past hurt and provides a sense of security and self-worth. Di sini sarannya buat kamu, sukailah, cintailah perbedaan ya, dan perbedaan tidak menjadi halangan untuk kamu bertumbuh dan berkembang. Entah perbedaan dari segi apa aja ya guys ya, entah itu dalam hubungan ya, pertemanan ya. Mungkin ada perbedaan, itu jelas ya. Setiap orang itu berbeda dari segi karakter, sifat ya jelas berbeda ya kan. Nah, di sini diminta untuk mencintai, menyukai perbedaan. Artinya kita tidak menyalahkan, tidak membeda-bedakan ya. Artinya di sini kita tidak mempersalahkan yang namanya perbedaan. Perbedaan adalah hal yang biasa ya. Perbedaan tidak membuat seseorang merasa bahwa dirinya aneh ya, atau diri orang lain aneh. Tidak ya. Justru perbedaan ini bisa menyatukan orang-orang ya. Perbedaan tidak merusak atau tidak mematahkan pertemanan, hubungan seseorang. Justru perbedaan itu makin mengeratkan yang namanya hubungan dengan orang-orang ya guys ya. Berbeda tapi saling menghargai ya. Jadi kalau ada teman kita yang berbeda ya, kita harus menghargai dia apapun kondisinya ya. Mungkin secara fisik berbeda, atau secara mental berbeda ya, atau misalnya secara karakter berbeda ya,
atau ada perbedaan opini ya, perbedaan gagasan misalnya seperti itu ya, bukan berarti kita berdebat gitu ya, kita bisa berdiskusi, bukan berarti kita mengejudge gitu loh guys ya, karena perbedaan itu memang adalah hal yang lumrah ya, itu hal yang biasa. Hidup kita ini memang penuh perbedaan loh guys ya, ada putih, ada hitam, ada malam, ada siang, itu sudah hukum alam kayak gitu loh guys ya. Jadi belajarlah untuk bisa hidup di dalam perbedaan. Ada keanekaragaman di dalam hidup kita ya, baik dari segi ajaran, norma yang berlaku di masyarakat, dan peradaban ya, adat istiadat itu kan berbeda, tapi harus saling menghargai dong ya, harus saling menghargai satu sama lain. Justru perbedaan itu akan membuka cakrawala pemikiran kita bahwa Tuhan itu menciptakan berbagai hal di dunia ini ya, begitu indah, bervariasi, beraneka ragam. Kita takjub, luar biasa, Tuhan bisa menciptakan banyak hal ya untuk makhluknya seperti itu, dan kita merasa beruntung karena Tuhan menciptakan berbagai hal yang kita butuhkan dalam hidup ini loh guys. Nah seperti itu ya. Jadi cintai yang namanya perbedaan ya, jangan jadikan perbedaan sebagai jurang pemisah apalagi kehancuran ya. Jangan sampai perbedaan membuat orang-orang bermusuhan ya, perbedaan membuat orang-orang bertikai, jangan sampai seperti itu. Justru perbedaan itu akan mempererat yang namanya hubungan. Jadi kita bisa belajar ya, membuka cakrawala pemikiran kita ya guys ya. Oh, adat istiadat orang kayak gini, oh budayanya orang kayak ini, oh ada adabnya orang, peradaban orang kayak gini, asik ya. Wah, berbeda tapi kita saling menghormati, aku seperti ini, orang lain seperti itu, nambah lagi pengetahuan ya, nambah lagi ilmu pengetahuan. Oh begitu ya, kalau dalam adat istiadat kamu, dalam adat istiadat aku begini loh. Jadi kayak apa ya, saling bertukar informasi, pengetahuan, dan akhirnya jadi pengalaman. Di situ harus ditumbuhkan yang namanya saling menghormati, saling menghargai satu sama lain, kayak gitu loh guys ya, agar tercipta yang namanya kedamaian. Jadi jangan sampai saling senggol ya, apalagi saling sindir, singgung. No, itu nggak baik ya. Jangan jadikan perbedaan ini sebagai alasan untuk bermusuhan atau bertikai atau berselisih. Itu nggak bagus sama sekali ya, nggak elok itu ya. Justru perbedaan ini akan membuat kita menuju kedamaian ya, saling menghormati, saling menghargai, bersatu padu ya, untuk bisa menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih indah. Kayak gitu kan adem jadinya ya. Nah, aku suka perbedaan loh guys ya. Secara personal aku suka perbedaan ya. Orang-orang yang berbeda yang aku temui ya, dengan adat dan budayanya ya. Justru di situ aku banyak tahu jadinya, oh seperti itu ya. Justru aku senang banget gitu loh bisa mengenal orang-orang yang berbeda dengan keanekaragamannya. Justru di situ akan menumbuhkan yang namanya sifat toleransi ya. Nah, jadi kita jangan ngurusin apalagi sampai ikut campur urusan orang ya. Hidup kan masing-masing ya guys ya. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak, kita harus selalu menghargai yang namanya hak asasi manusia. Nah seperti itu. Jadi hidup itu penuh dengan kedamaian, tidak ada pertentangan ya. Yang dicari itu kesamaannya ya. Walau ada perbedaan, maka jadikanlah itu sebagai pembelajaran dan juga pengalaman bersama. Nah seperti itu. Oh gitu ya. Misalnya kalau ada apa ya, misalnya kalau kita diundang gitu ya ke acaranya, oh kita tahu nih adat istiadatnya begini, oh budayanya seperti ini. Aku senang banget loh guys ya, kalau misalnya aku diundang sama teman aku yang misalnya berbeda gitu ya. Aku suka budaya-budaya orang ya, aku suka belajar gitu ya guys ya, dengan melihat budaya adat istiadat orang itu kayaknya apa ya, menambah ilmu pengetahuan gitu ya. Apalagi kalau orang yang suka belajar itu sangat bersemangat sekali ya untuk bisa apa ya, mengetahui hal-hal baru gitu loh guys ya. Itu akan membuat pemikiran kita semakin berkembang. Nah seperti itu ya guys ya. Dan itu akan berefek pada kehidupan kita juga, akan semakin berkembang juga ya. Jadi jangan kaku, jangan terlalu kaku ya guys ya. Kita tetap berpegang pada diri kita, kehidupan kita, budaya yang kita punya ya. Tapi bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk bisa
melihat dunia lebih jauh gitu ya. Dunia itu penuh dengan warna, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda, ada perbedaan, dan itu membuat kita menjadi orang-orang yang bisa rukun ya, bisa bertoleransi, saling menghargai satu sama lain, saling menghormati ya. Nah, aku punya teman ya, ada yang berbeda juga ya guys ya, tapi aku senang banget berkomunikasi, bercakap-cakap, bertukar informasi ya, pengetahuan gitu. Wow, luar biasa ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini pesannya ya, cintailah yang namanya perbedaan. Jadikan itu sebagai pengalaman dan pengetahuan. Jadikan itu sebagai pengetahuan agar bisa mendapatkan pengalaman hidup. Dengan kita memiliki pengalaman hidup, maka kita akan mudah berkembang ya. Dengan kita terus berkembang, bertumbuh dan berkembang, maka itu akan mendekatkan kita dan mengantarkan kita pada yang namanya kesuksesan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file kedua. Sekarang kita akan lanjut lagi reading ke file terakhir, yaitu file ketiga. Hai guys, ini dia file kamu buat kamu yang pilih file ketiga ya, dengan tanda bunga lantana berwarna pink orange. Oke, bunga lantana ini cakep ya guys ya, tapi sayang mudah rontok. Oke, that's okay, I like this flower. Oke, well guys, ini dia ya cards buat kamu ya. Mari kita lihat ya, ini sudah aku shuffle sebelumnya. Ada apa aja nih ya kunci kesuksesan dalam hidupmu. Di sini ada The Magicians. Oke, next Seven of Swords, The Wheel of Fortune, Two of Swords, Nine of Wands, The Lovers, Four of Wands, Three of Cups. Oke. Well, ya, sebelum kita mulai reading ya guys ya, aku mau scanning zodiak-zodiak yang ada di file 3 atau file terakhir ini ya. Zodiak-zodiaknya ini banyak yang berenergi dari elemen fire signs ya, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada juga dari water signs ya, elemen water signs Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada juga dari earth signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra ya. Oke. Well, di sini energi yang strong ya, yang mendominasi ini kuat dari zodiak Gemini. Well guys, mari kita mulai reading kunci kesuksesan dalam hidupmu. Ini dimulai dari The Magician ya guys ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ada pada bakatmu dan potensimu, tentunya di sini jelas ya guys ya. Jadi orang yang pilih file ketiga adalah orang-orang yang berbakat ya. Orang-orang yang pilih file ketiga ini adalah orang-orang yang memiliki potensi besar ya dalam hidupnya ya. Kalian itu sudah dibekali loh, sudah dikasih modal sama Tuhan ya, tinggal dipoles, diasah, dilatih ya. Dan dengan kamu bisa menyadari bakat kamu, potensi terbesar yang kamu miliki di dalam dirimu ya, kamu bisa explore, kemudian kamu bisa poles, asah, latih ya. Ini akan membawa kamu pada kesuksesan ya. Bahkan aku merasakan kesuksesan besar. File ketiga ini ya, orang-orang yang beruntung sebetulnya. Kenapa? Karena mereka ini walaupun tidak bekerja keras ya guys ya, tapi ada aja keajaiban yang terjadi dalam hidupnya ya. Nah, kalau lagi kepepet nggak ada uang gitu ya guys ya, tiba-tiba ada aja yang datang kasih pertolongan, kasih uang, kasih bantuan gitu ya. Kayaknya kalian ini orang-orang yang pilih file ketiga adalah orang-orang yang dipenuhi dengan hoki atau keberuntungan ya guys ya. Dan di sini dikonfirmasi oleh The Wheel of Fortune. Nah, tuh, kalian terlahir dengan hoki atau keberuntungan yang besar ya. Untuk kamu yang pilih file ketiga ya, hoki kamu tuh besar. Kamu adalah orang yang beruntung, kamu orang yang dipenuhi dengan keberuntungan. Dan keberuntungan ini tidak kamu dapatkan melalui kerja keras atau apapun gitu ya. Sudah
sejak lahir kamu itu terlahir sebagai orang yang dipenuhi dengan hoki yang besar ya. Setiap orang sebetulnya punya hoki, punya keberuntungan, tapi porsinya ya kecil, medium ya, atau big, besar gitu. Dan kamu yang pilih file ketiga ini hokinya besar, gede ya. Terkecuali kalau hoki kamu atau keberuntungan kamu ini ditutup atau ketutup, nah baru nggak nampak gitu. Tapi kalau terbuka itu akan bersinar dan menyala gitu loh guys ya. Karena aku merasa bahwa kamu yang pilih file ketiga ini memang udah dikasih modal sama Tuhan ya. Bukan berarti orang lain tidak dikasih bakat atau potensi, tidak. Semua orang itu dikasih potensi, semua orang tuh dikasih bakat. Cuman bakat kamu ini sangat menonjol sebetulnya ya, sangat mendominasi ya. Apalagi kalau kamu keluarkan ini bakat kamu ya, kamu asah, kamu latih benar-benar sampai kamu expert atau ahli. Benar-benar ini ya bisa mengantarkan kamu pada kesuksesan besar ya guys ya. Kamu yang pilih file ketiga aku rasa itu multi talented ya, multi talent. Orang yang memiliki bakat lebih daripada satu, banyak bakat ya. Setiap orang terlahir dengan bakatnya masing-masing, dengan bakat yang berbeda. Minimal punya satu bakat. Nah sementara orang yang pilih file ketiga ini lebih daripada satu ini bakatnya ya. Banyak ini, multi talent ya, banyak bakat ini, banyak kebisaan ya. Tapi aku nggak tahu apakah kalian sudah explore atau belum. Aku tidak tahu loh guys ya, apakah kalian menyadari bakat kalian ini atau tidak gitu ya. Tapi aku merasakan kalian itu orang-orang yang berbakat ya, orang-orang yang memiliki potensi besar. Bahkan kecenderungan beberapa dari kalian ini bisa jadi orang yang terkenal. Public figure ya, bisa jadi public figure kalian ini. Benar-benar di sini ya, kalian punya bakat ya, bervariasi di sini bakatnya. Ada yang punya bakat memasak ya, dalam bidang kuliner, ada yang punya bakat menari, ada yang punya bakat menyanyi, ada yang punya bakat di bidang olahraga ya, atlet, ada yang berbakat dalam bidang pengarsipan, administratif ya, ada yang berbakat dalam bidang pertanian, perkebunan ya. Seperti itu ya guys ya, banyak sekali bakat. Ada yang berbakat sebagai entertainer juga, ngelawak gitu ya. Macam-macam nih. Bahkan ada juga nih yang punya bakat seni, kental banget ya di seni, di art, bisa menghasilkan aksesoris ya, bunga-bunga ya, merangkai bunga ya, kemudian menghasilkan hasil karya. Ada juga yang berbakat dalam membentuk apa ya, suatu teknologi gitu ya, bisa perbaikan elektronik kayak gitulah guys ya. Banyak sekali kalian punya bakat di sini ya. Aku sampai bingung ini bakatnya banyak sekali ya. Ada yang pandai bernegosiasi juga ya. Ada yang ahli dalam berbicara, komunikator ya. Jurnalis ya, berbakat sebagai jurnalis. Ada yang pandai bikin puisi, pandai merangkai kata-kata, bisa menciptakan lagu ya, bisa membuat nada atau melodi ya. Ada yang hobi menulis di sini ya, punya bakat menulis, mengarang cerita, bikin novel, cerpen kayak gitu loh guys. Banyak sekali ya bakat yang kalian punya gitu ya. Nah, kalian kalau sudah tahu bakat kalian apa, kesenangan kalian apa, kegemaran kalian apa, kalian gelutin ya, kalian asah ini bakat kalian ya, itu benar-benar bisa membawa kalian pada kesuksesan ya. Kalian berpotensi menjadi orang terkenal di sini ya guys ya, berpotensi sebetulnya. Tapi balik lagi tergantung daripada kalian, apakah kalian mengasah bakat kalian ini atau tidak ya. Jadi kalian udah kayak dikasih modal sama Tuhan ya, udah duluan ada modalnya gitu loh. Banyak dikasih bakat di sini ya. Kalian itu orang-orang berbakat, dan ditambah lagi kalian itu adalah orang-orang yang dipenuhi dengan keberuntungan. Keberuntungannya ini besar ya guys ya. Jadi kalian tuh seperti seseorang yang hoki ya, pembawa hoki ya guys ya. Kalau memilih suatu angka, memilih sesuatu gitu ya, opsi sesuatu, kayaknya tuh tepat gitu ya. Kayaknya tuh ada surprise di balik pilihan kalian gitu, selalu mendapatkan hasil gitu, nggak pernah jong gitu ya guys ya. Nah seperti itu. Oke, next. Kunci kesuksesan dalam hidupmu di sini ada 7 of Swords ya guys. Kunci kesuksesan dalam hidupmu itu terletak pada kerjasamamu dengan orang lain ya. Jadi kalau kamu berpartner, kamu punya partner bisnis ya, kamu harus mesti bisa-bisa beradaptasi, membawa diri kayak gitu loh guys ya. Untuk bisa berhasil, untuk bisa mencapai kesuksesan, kamu perlu orang lain, kamu butuh orang lain ya. Untuk file ketiga ini ya, kalau yang file sebelumnya itu ya sendiri pun dia bisa sukses, tapi kalau kamu ini cenderung
kamu memerlukan asisten, minimal asisten ya, atau partner atau orang yang bisa diajak kerjasama ya, ini benar-benar akan membuat kamu lebih bersinar, kamu akan lebih maju, lebih terbantu dan mempercepat kesuksesan kamu ya guys ya. Jadi kamu perlu seseorang yang bisa membantu kamu untuk memperoleh kesuksesan. Di sini kunci kesuksesan kamu terletak pada kerjasamamu dengan seseorang atau dengan partner kerjamu. Nah seperti itu. Oke guys, next. Kunci kesuksesan dalam hidupmu di sini ada Two of Swords. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ini terletak pada proteksi yang kamu bangun, proteksi atau perlindungan yang kamu bentuk. Kamu perlu security atau keamanan ya guys ya, entah itu keamanan secara konkret atau secara abstrak. Kalau secara konkret ya guys ya, kamu benar-benar bisa mengamankan properti kamu atau benda-benda, bagian-bagian atau barang-barang yang kamu miliki, material yang kamu punya untuk bisa bekerja ya. Dalam mengerjakan sesuatu, dalam bekerja, kamu tentunya perlu material. Kamu perlu memproteksi properti atau material yang kamu miliki ya. Karena ada aja ya orang-orang yang iseng yang mungkin saja bisa mensabotase ya, atau mengambil, mencuri ya barang-barang atau properti kamu dalam bekerja ya. Jadi kamu harus hati-hati di sini ya. Kamu memerlukan yang namanya proteksi yang konkret di sini ya guys ya. Aku merasa proteksi yang konkret itu kamu butuhkan untuk bisa mencapai kesuksesan. Karena kalau kamu lengah sedikit ya, atau orang bisa atau seseorang bisa mensabotase material yang kamu punya ya, itu akan menghambat kamu pada kesuksesan. Itu akan menghambat kamu untuk meraih kesuksesan ya guys ya. Orang iri, orang dengki itu berkeliaran di mana-mana ya. Jadi kamu harus lebih protektif ya, lebih bisa melindungi properti atau kepemilikan barang kepemilikan kamu ya guys ya. Barang-barang dagangan, produk-produk dagangan ya, atau benda-benda yang kamu gunakan atau material-material yang kamu gunakan dalam bekerja, itu benar-benar kamu harus bisa menyimpan, menjaga, memproteksi, melindunginya ya dari orang-orang yang jahil atau usil kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu harus tingkatkan yang namanya proteksi atau security. Kalau proteksi secara abstrak ya, kamu harus bisa melindungi dirimu dari orang-orang toksik ya. Karena orang-orang toksik ini ya, dia berusaha untuk menghancurkan mental ya, mengobrak-abrik mental kamu, membuat down mental kamu ya, dengan berbagai macam cara, entah itu secara verbal atau non verbal, dengan kata-katanya, dengan mulutnya yang pedas ya, dengan perilakunya ya, ngebully, ngejek, ngeremehkan gitu ya. Kamu harus bisa memproteksi dirimu ya, agar semua perilaku buruknya, sikap buruknya, kata-kata jeleknya itu tidak bisa menembus mentalmu ya, tidak bisa membuat mentalmu down kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu harus memperkuat mental kamu dengan cara memproteksi dirimu secara abstrak, yaitu membangun batasan dengan orang-orang sekitar yang mana kamu tahu bahwa orang-orang itu berniat tidak baik, yang mana kamu tahu bahwa orang-orang itu toksik, yang mana kamu tahu bahwa orang-orang itu berperilaku tidak baik ya, punya karakter jahat, misal karakter yang tidak baik ya. Kamu harus waspada, lebih protektif ya guys ya. Nah, di sini pesannya seperti itu. Kenapa kamu harus lebih protektif? Kamu harus lebih secure, aman ya, baik itu secara fisik atau secara mental atau psikis, agar kamu bisa mencapai kesuksesan dan meminimalisir yang namanya hambatan. Nah, seperti itu ya guys. Oke, next, kunci kesuksesan dalam hidupmu, apalagi di sini ada Nine of Wands ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ini terletak pada arahan, guidance, petunjuk ya. Jadi kamu mesti banyak belajar di sini ya guys ya. Aku sarankan kamu perlu belajar dari orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya, orang-orang yang sudah makan asam garam kehidupan, orang-orang yang sudah mengerti tentang bisnis misalnya ya, dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu karir yang kamu geluti ya, sesuai dengan profesi. Ada mungkin orang yang sudah berpengalaman, yang lebih tua atau lebih berpengalaman, yang lebih bijaksana, walaupun misalnya dia muda tapi dia punya pengalaman banyak.
jangan sungkan untuk belajar ya guys ya, karena kalau kamu sering belajar dari dia, kamu mendapatkan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman, itu akan membuat kamu lebih cerdas loh guys ya. Dengan kamu lebih cerdas, maka itu akan membuat hidup kamu lebih bertumbuh dan berkembang. Dengan kamu bisa bertumbuh dan berkembang, maka itu akan mengantarkan kamu pada yang namanya kesuksesan. Nah, seperti itu. Oke, next. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ini terletak pada dukungan orang-orang terkasih yang ada di sekelilingmu ya, terutama pasangan kamu ini ya guys ya. Pasangan kamu ini memiliki andil ya, berperan penting dalam karir atau pekerjaan yang kamu geluti ya. Mungkin pasangan kamu adalah orang yang bisa memberikan support ke kamu ya guys ya. Kalau bukan pasangan kamu, kalau misalnya kamu divorce ya, atau kamu nggak ada pasangan, atau kamu masih single ya, setidaknya orang yang kamu tahu bahwa orang itu support ke kamu, mendukung ke kamu, entah itu orang tua, entah itu saudara ya, yang menyayangi kamu ya, orang-orang terkasih yang kamu cintai ya, itu berperan penting. Entah itu anak-anak kamu ya, sebagai seseorang yang powerful, yang bisa mendorong kamu, memotivasi kamu, memberi kamu semangat untuk kamu bisa bertumbuh dan berkembang dalam meraih kesuksesan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi orang-orang terkasih, orang-orang tercinta yang ada di sekitar kamu ya, entah itu salah satu anggota keluarga kamu atau pasangan kamu, ini berperan penting untuk kamu bisa meraih kesuksesan, karena mereka selalu memberikan kamu motivasi ya, kemudian dukungan, dan membantu kamu mungkin juga ya untuk bisa mencapai kesuksesan itu. Mungkin mereka bisa bantu-bantu kamu ya dalam bisnis atau usaha kamu gitu, bekerja ya, kemudian mendukung ya, memberi semangat juga. Nah, seperti itu. Walaupun itu adalah hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, tapi itu bernilai dan berharga buat kamu ya guys ya. Itu bisa menjadi penyemangat buat kamu ya. Itu bisa menjadi sesuatu yang powerful atau kekuatan kamu untuk bisa bertahan, survive, meraih apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan, semuanya agar bisa sukses. Maka kamu perlu dukungan dari orang-orang terkasih yang ada di sekitarmu. Nah, seperti itu ya guys ya. And next, kunci kesuksesan dalam hidupmu, di sini ada Four of Wands. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ini ada pada pondasi yang ada di dalam hidupmu ya guys ya. Ini sama seperti file sebelumnya ya. Jadi fondasi di dalam kehidupanmu ini sangat penting ya guys ya. Entah itu fondasi dalam pekerjaan, karir ya, atau fondasi dalam keluarga. Tapi aku lebih cenderung ini untuk file ketiga, ini fondasi dalam pekerjaan, karir ya. Kalau kamu punya usaha, bisnis, itu kamu benar-benar deh harus perkuat itu fondasinya ya. Jangan sampai goyang, jangan sampai goyah ya. Karena sekali senggol ini bisa roboh. Ya, sekali senggol ini bisa roboh. Orang-orang usil, orang-orang jahil, orang-orang yang iri, dengki, toksik, itu cenderung berusaha untuk bisa menjatuhkan kamu dengan membuat pondasi kamu goyang ya, dengan membuat pondasi kamu goyah ya. Jadi kamu harus benar-benar membuat pondasi karir atau pekerjaan atau bisnis kamu ini dengan sekuat-kuatnya ya. Harus lebih kuat ya pondasinya ya, agar tidak mudah digoyahkan oleh mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next, kunci kesuksesan dalam hidupmu, di sini ada Three of Cups ya. Kunci kesuksesan dalam hidupmu ini terletak pada sosialisasimu ya. Jadi sangat penting sekali buat kamu yang pilih file ketiga ya, untuk bisa bersosialisasi dengan orang banyak, entah itu mempromosikan produk ya, atau mencari customer, konsumen ya. Itu penting banget ya, karena aku rasa bahwa orang-orang yang pilih file ketiga atau terakhir ini kuat sekali, punya insting bisnis, punya usaha, bagus sekali ya. Kalau kamu punya usaha, kamu berbakat sebagai seorang pebisnis juga ya, businessman, businesswoman gitu ya, maka itu tidak bisa lepas dari yang namanya sosialisasi ya. Bagaimana bisa ya usaha kamu berjalan lancar, bisnis kamu itu bertambah maju kalau kamu tidak
mencari pelanggan, customer, konsumen gitu ya. Jadi penting sekali ya untuk kamu mencari customer, konsumen, pelanggan ya, agar kamu bisa mengembangkan bisnis kamu ya. Semakin terkenal produk kamu atau hasil karya kamu atau kebiasaan atau potensi kamu yang kamu miliki, maka semakin berpeluang untuk bisa sukses ya, untuk kamu bisa mencapai kesuksesan kayak gitu loh ya guys ya. Jadi mereka nih ngomongnya dari mulut ke mulut ya, tentang produk kamu ya, tentang kebiasaan atau potensi kamu, tentang bakat kamu ya, yang mana itu semua bisa menghasilkan ya, bisa menjadi pentacles ya. Dan orang-orang ini ya, orang-orang yang mana dalam sosialisasi ini ya, yang akan menyampaikan, yang akan membicarakan kualitas produk dan hal-hal yang menarik, potensi yang ada pada dirimu gitu loh guys ya. Mereka berbicara dari mulut ke mulut. Nah seperti itu ya. Oh iya, coba lihat itu, si A itu sekarang buka usaha toko ini loh ya, produk-produk yang dihasilkannya itu bagus-bagus semua loh, berkualitas loh, harganya segini loh. Misalnya ya guys, salah satu dari kamu ada yang buka resto ya, bekerja di bidang kuliner ya, terjun dalam bisnis kuliner ya. Lalu kamu punya suatu komunitas atau circle tertentu ya, kamu mengundang teman kamu untuk datang ke resto kamu ya, untuk mencicipi masakan kamu ya, atau kamu menyajikan tester gitu ya. Maka mungkin saja dia akan mempromosikan makanan kamu ya, bisnis kuliner kamu kepada teman-temannya gitu loh guys ya. Jadi kamu tahu nggak, teman aku nih ada yang buka resto ya, dia buka resto terus makanannya tuh enak-enak, lezat banget ya, semuanya tuh serba ada, terus harganya murah meriah lagi. Oh ya, ada apa aja di sana? Yang recommended apa? Ada bakso di sana ya. Harganya gimana? Murah banget ya, karena baru buka opening gitu ya. Murah banget, 10.000 satu porsi. Wah, terus suasananya itu adem ya, lesehan ada, terus kalau mau pakai kursi juga ada ya, banyak banget ya orang-orang mampir. Coba deh kamu cicipin masakan teman aku ya. Oh ya, nanti aku kesana deh minggu depan sama keluarga aku. Nah gitu loh guys ya. Jadi informasi bisnis kuliner kamu itu bisa diinfokan oleh teman kamu dari mulut ke mulut gitu loh guys ya. Jadi kamu penting banget ya untuk bersosialisasi ya, karena dengan kamu pandai bersosialisasi ya, kamu memiliki pengaruh gitu ya. Dan dengan kamu memiliki pengaruh dalam sosialisasi dalam komunitas kamu, maka itu bisa membantu kamu untuk mewujudkan, untuk bisa mencapai kesuksesan ya guys ya. Dengan kamu pandai bersosialisasi ya, teman-teman kamu bisa mempromosikan produk-produk yang kamu jual ya. Seperti contohnya tadi ya, kalau kamu terjun di bidang kuliner ya guys ya. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus pandai-pandai dalam bersosialisasi di sini pesannya ya guys ya. Karena cara kamu bersosialisasi, cara kamu untuk berbaur, grounded dengan orang-orang sekitar ya, dengan teman-teman kamu ya, pandai membawa diri, bisa beradaptasi. Ini sangat penting, berperan penting untuk kelancaran pekerjaan kamu, karir kamu, bisnis kamu, terutama bagi kamu-kamu yang punya usaha ya, punya usaha mandiri. Nah seperti itu ya. Jadi mereka bisa dari mulut ke mulut mempromosikan produk atau hasil karya kamu gitu loh guys ya. Dan ini akan membawa kamu lebih dekat pada kesuksesan. Oke, sekarang kita akan reading oracle-nya ya. Di sini oracle-nya ada rest and relaxations is essential. We all have a fundamental need to take a break. Jadi di sini pesannya buat kamu itu perlu istirahat dan merelaksasi diri ya guys ya. Kamu santai aja ya dalam bekerja, dalam berusaha ya, dalam melatih atau mengasah potensi atau bakat kamu. Santai aja ya guys ya, karena kamu sudah punya modal besar di sini ya. Ada hoki, keberuntungan, kemudian kamu dikasih talent ya, kamu pada dasarnya punya talent atau bakat ya, dan bakat kamu ini sepertinya menonjol di antara orang-orang sekitar gitu ya guys ya.
kamu bisa pelan-pelan aja ya dalam melatih, mengasah bakat kamu. Semuanya itu berproses ya. Jadi ada waktunya kamu mengasah bakat dan potensi kamu ya. Ada saatnya kamu bekerja, ada saatnya kamu berusaha, bahkan ada saatnya juga kamu perlu beristirahat, perlu bersantai, merelaksasi diri ya. Kamu perlu relaksasi ya guys ya, bersantai, tenang ya. Karena dengan kamu tenang, dengan kamu relax, dengan kamu santai, istirahat yang cukup, maka itu akan berdampak besar pada kesehatan psikis kamu. Kesehatan psikis atau mental kamu itu sangat penting banget ya guys ya. Itu adalah esensial di sini, adalah dasar untuk kamu bisa membangun fondasi kamu agar kamu bisa meraih kesuksesan ya. Sangat penting sekali. Kalau kamu pikirannya jernih, mental kamu sehat, kalau kamu pikirannya jernih, perasaan kamu adem, mood kamu bagus ya guys ya, itu akan sangat membantu kamu bisa menata masa depan kamu agar kamu bisa meraih kesuksesan. Nah seperti itu. Jadi jangan tegang, apalagi sampai overthinking. No ya, kamu perlu relax, perlu bersantai, karena itu adalah dasar buat kamu ya, sesuatu yang fundamental, dasar, basic ya, yang kamu perlukan untuk bisa bekerja secara maksimal. Kalau kamu bisa bekerja secara maksimal, maka hasilnya pun akan maksimal. Dengan kamu mendapatkan hasil yang maksimal, maka itu akan lebih mendekatkan kamu dan mengantarkan kamu pada yang namanya kesuksesan dalam hidupmu. Nah, seperti itu. Oke guys, ini aja readingan buat kamu yang pilih file ketiga. Guys, demikian readingan kali ini ya. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, subscribe, like, dan berkomentar juga. Aku ucapkan juga terima kasih banyak buat kamu yang sudah support channel Rajkumari Tarotipator. Terima kasih juga atas doa-doa kalian yang positif, komentar-komentar kalian yang positif. Aku ucapkan terima kasih ya guys ya. Dan buat kamu yang subscriber baru, newcomer, welcome to Rajkumari Tarotipator. Semoga saja apa yang aku sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya guys ya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita, memberikan perlindungan, kebaikan, energi positif, keberlimpahan, kebahagiaan, dan kesuksesan di masa depan. Amin. Sampai jumpa lagi ya guys di readingan berikutnya. See ya.